Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Jas Merah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang kisah Syekh Khalil dengan santri-santrinya bagian yang kedua. Bahwa pada suatu hari di bulan Syawal, Syekh Khalil memanggil semua santri-santrinya dan memerintahkan agar penjagaan pondok diperketat karena tidak lama lagi akan ada macan masuk ke pondok. Dan sejak saat itu, setiap hari semua santri melakukan penjagaan yang sangat ketat di pondok pesantren. Dan hal ini dilakukan karena di dekat pondok pesantren ada hutan rimba, sehingga khawatir jika ada macan muncul dari hutan tersebut. Dan setelah beberapa hari, ternyata macan yang ditunggu-tunggu tidak juga muncul. Bahwa pada minggu yang ketiga, Syekh Khalil memerintahkan para santrinya untuk berjaga ketika ada pemuda kurus, tidak terlalu tinggi, dan membawa tas koper. Dan selanjutnya masuk ke pondok pesantren. Begitu sampai di depan rumah, Syekh Khalil, pemuda itu mengucapkan salam. Dan mendengar salam pemuda tersebut, Syekh Khalil justru malah berteriak memanggil para santrinya. "Hai santri-santri saya, macan-macan, ayo kita kepung. Jangan sampai masuk ke pondok pesantren." Dengan mendengar teriakan Syekh Khalil, serentak para santri berhamburan keluar serta membawa apa saja yang bisa dibawa dengan tujuan untuk mengusir pemuda tersebut. Dan kemudian para santri yang sudah membawa celurit, tongkat, serta pedang, di mana macan yang tidak lain adalah pemuda itu. Dan pemuda itu menjadi pusat pasi atau sangat gemetaran, yakni wajah pucat pasi rasa ketakutan. Karena tidak ada jalan lain, akhirnya pemuda tersebut lari meninggalkan komplek pondok pesantren. Karena tingginya semangat untuk nyantri ke pondok pesantren yang diasuh oleh Syekh Khalil. Dan keesokan harinya, pemuda itu mencoba memasuki pesantren lagi. Meskipun begitu, dirinya tetap memperoleh perlakuan yang sama, yakni seperti sebelumnya. Karena rasa takut dan kelelahan, akhirnya pemuda tersebut tidur di bawah kentongan yang ada di musola pesantren. Dan ketika tengah malam dirinya dibangunkan dan dimarah-marahi oleh Syekh Khalil. Meskipun demikian, setelah itu dirinya diajak oleh Syekh Khalil ke rumahnya dan dinyatakan sebagai salah satu santri dari pondok pesantren yang beliau pimpin. Dan sejak saat itu, pemuda tersebut resmi sebagai santri pondok pesantren. Pemuda yang dimaksud ada Abdul Wahab Hasbullah yang menjadi salah satu pendiri NU. Ternyata apa yang diprediksi oleh Syekh Khalil menjadi kenyataan, bahwa Abdul Wahab Hasbullah
benar-benar menjadi macan NU. Dan selanjutnya kisah Kiai As'ad, di mana Kiai As'ad menjadi santri Syekh Khalil. Beliau pernah disuruh mengantarkan tongkat ke Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang berada di kota Jombang. Bahwa di lain hari beliau disuruh mengantarkan tasbih kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dan Syekh Khalil hanya memberikan bekal beberapa uang logam. Dan ketika Kiai As'ad naik bus atau kereta bolak-balik, kondektur tidak menagih tiket kepadanya. Demikian pula ketika akan menyeberangi Selat Madura, yakni seseorang tiba-tiba mengajaknya naik ke kapal bersamanya. Dan secara cuma-cuma Kiai As'ad tidak usah membayar ongkos. Dan setelah turun dari kapal, beliau kembali ditawari naik ke kendaraan ke Jombang. Dan beliau menerima tawaran itu dengan rasa syukur. Dan kemudian Kiai As'ad yakin hal ini karena doa dan berkah dari sang guru melalui uang logam yang diberikan oleh Syekh Khalil. Dan kisah selanjutnya adalah Kiai Bahar Sidogiri, di mana pada suatu pagi seorang santri yang bernama Bahar dari Sidogiri merasa gundah karena tidak bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Sehingga Kiai Bahar absen sholat jamaah bukan karena malas, akan tetapi disebabkan halangan junub. Bahwa pasalnya semalam Kiai Bahar bermimpi tidur dengan seorang wanita. Dan sangat dipahami kegundahan Bahar, sebab wanita itu adalah istri Syekh Khalil, yaitu istri gurunya. Bahwa menjelang subuh terdengar Syekh Khalil marah besar sambil membawa sebilah pedang seraya berucap, "Santri kurang ajar, santri kurang ajar." Bahwa santri yang sudah ke masjid ini, yaitu untuk melaksanakan sholat berjamaah, merasa heran dan bertanya-tanya siapa yang dimaksud santri kurang ajar. Bahwa pada waktu subuh itu Bahar memang tidak ikut sholat berjamaah, tetapi bersembunyi di belakang pintu masjid. Seusai sholat subuh berjamaah, Syekh Khalil menghadapkan wajahnya kepada semua santri seraya berkata dan bertanya, "Siapa santri yang tidak ikut berjamaah?" Maka semua santri merasa terkejut, tidak menduga akan mendapat pertanyaan seperti itu. Para santri menoleh ke kanan dan ke kiri, yakni mencari tahu siapa yang tidak hadir. Ternyata yang tidak hadir pada waktu itu hanyalah Bahar. Dan kemudian Syekh Khalil memerintahkan mencari Bahar dan dihadapkan kepadanya. Setelah diketemukan, Bahar dibawa masuk ke masjid. Dan Syekh Khalil menatap tajam-tajam kepada Bahar seraya berkata, "Bahar, karena kamu tidak hadir sholat subuh berjamaah, maka harus dihukum." Dan 2 rumpun bambu tebanglah di belakang pesantren
dengan petok ini. Petok merupakan sejenis pisau kecil yang dipakai menyabit rumput. Dan setelah menerima perintah itu, segera Bahar melaksanakan dengan tulus waktu kesulitan. Dan setelah itu, Syekh Khalil memerintah Bahar untuk memakan nasi yang ada di nampan sampai habis. Sekali lagi Bahar dengan patuh menerima hukuman dari Syekh Khalil. Dan setelah Bahar melaksanakan hukuman yang kedua, beliau lalu disuruh makan buah-buahan yang telah tersedia di nampan lain sampai habis. Dan setelah itu Bahar diusir oleh Syekh Khalil seraya berucap dan menunjuk Bahar, "Hai santri, semua ilmuku sudah dicuri oleh orang ini." Dengan perasaan senang dan mantap, Bahar pun pulang meninggalkan pesantren Syekh Khalil menuju kampung halamannya, yang hingga akhirnya beliau menjadi pengasuh pondok pesantren Sidogiri. Demikianlah kisah Syekh Khalil dengan santri-santrinya bagian yang kedua.